Bayangkan, kamu menerima panggilan kerja dari seseorang yang ternyata sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Kamu datang ke tempat itu dan semua terlihat hidup. Mesin berdengung, orang-orang bekerja, semuanya tampak nyata. Sampai kamu sadar, mereka semua tidak bernafas. Selamat datang di pabrik gula Cirebon, tempat di mana pekerja tak pernah benar-benar berhenti, bahkan setelah mati. Malam itu, sekitar pukul 9, Dani duduk termenung di kamar kontrakannya yang sempit di pinggiran Cirebon. Lampu gantung di langit-langit berkedip pelan, menambah suram suasana. Angin malam berhembus dari celah jendela yang tak tertutup rapat, membuat tirai tipis bergoyang perlahan. Di atas meja kecil di depannya, hanya ada sebungkus mie instan yang belum dimasak dan air galon yang tinggal separuh. Dani menatapnya lama, mencoba berpikir bagaimana caranya bertahan sampai akhir bulan. 2 minggu sudah dia menganggur sejak dipecat dari tempat kerjanya di gudang logistik. Semua lamaran yang dia kirim belum ada yang membalas. Dalam hati, Dani mulai pasrah. Tapi malam itu, di tengah keheningan yang nyaris pekat, ponselnya tiba-tiba bergetar pelan di atas meja. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dani sempat ragu untuk mengangkat, tapi entah kenapa, jari tangannya bergerak sendiri menekan tombol hijau. "Halo, ini Dani ya." Suara berat seorang pria terdengar dari seberang. "Iya, betul. Ini siapa ya?" tanya Dani. "Saya Pak Surya. Dulu kamu pernah daftar kerja di pabrik gula Cirebon kan? Nah, besok datang aja pagi-pagi ke kantor keamanan. Ada posisi satpam kosong." Dani mengernyit. Nama itu terdengar familiar, tapi dia tidak langsung ingat dari mana. "Oh iya Pak, iya betul, saya pernah daftar. Jadi besok pagi saya langsung datang aja ke pabriknya ya." "Iya," jawab suara itu datar. "Datang aja sebelum jam 7, jangan telat. Kami butuh orang yang disiplin." Sebelum Dani sempat menanyakan detail lain, telepon sudah terputus. Dia menatap layar ponsel yang kini gelap, alisnya berkerut. Pabrik gula Cirebon, bukankah pabrik itu sudah berhenti beroperasi bertahun-tahun lalu? Bahkan kabarnya sempat terbakar sebagian dan ditutup karena banyak pekerjanya yang meninggal. Dani pernah dengar cerita itu dari teman sekampungnya, Darto, yang dulu juga kerja di sana. Tapi anehnya, nama Pak Surya langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Darto pernah bercerita juga, Pak Surya itu kepala keamanan yang tewas di dalam pabrik gara-gara ledakan mesin penggiling. Mungkin cuma sama nama, gumam Dani. Mencoba menepis rasa takut yang mulai muncul. Tapi jauh di dalam hatinya ada dorongan aneh, seperti bisikan lembut yang menuntunnya agar besok benar-benar datang ke pabrik itu. Malam itu Dani susah tidur. Setiap kali memejamkan mata, dia melihat bayangan cerobong tinggi dengan asap hitam pekat dan suara mesin yang berdengung. Ia bahkan sempat merasa mendengar suara langkah berat di luar kamar kontrakannya. Tapi ketika dilihat keluar, tak ada siapa-siapa. Pagi harinya, meski langit masih kelabu dan udara lembab karena hujan semalam, Dani tetap berangkat. Dia mengenakan kemeja lusuh dan sepatu tua yang sudah agak sobek di ujungnya. Sepanjang jalan, perasaan tak enak itu semakin kuat. Jalan menuju pabrik itu sepi, bahkan rumput liar sudah menutupi sebagian aspal. Burung gagak terdengar berkaok dari kejauhan, menambah suasana mencekam. Begitu sampai di depan gerbang pabrik, Dani terpaku. Gerbang besi besar itu tampak berkarat dan penuh lumut. Plang bertuliskan pabrik gula Cirebon masih tergantung,
tapi catnya sudah terkelupas. Dari luar, pabrik itu terlihat mati. Tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Namun begitu Dani melangkah masuk ke dalam, udara di sekelilingnya berubah. Angin berhenti berembus dan tiba-tiba dari arah dalam terdengar suara klakson truk serta teriakan orang-orang. Dani menoleh cepat, matanya membesar. Di kejauhan terlihat jelas beberapa orang berseragam pekerja pabrik sedang mendorong gerobak berisi karung gula. Ada yang tertawa, ada yang berteriak memanggil temannya. "Pabriknya masih jalan?" Gumam Dani tak percaya. Padahal semua orang bilang pabrik ini sudah tutup. Dia berjalan pelan melewati area halaman, melewati bangunan kantor yang catnya terkelupas, menuju ke arah pos keamanan di sisi depan. Dari luar pos itu terdengar suara koran di balik. Dani mengetuk pintu pelan. "Permisi." Pria tua berwajah tenang menoleh dari balik meja. "Pak Dani." "Ya." Suaranya berat tapi datar. "Saya Pak Surya." Dani hampir menjatuhkan tas yang dibawanya. Wajah itu persis seperti yang dia lihat di foto papan pengumuman pabrik dulu, saat Pak Surya diberitakan meninggal karena kecelakaan kerja. Bedanya, kali ini kulit pria itu tampak pucat seperti kertas, dan matanya sayu tapi menusuk. "Iya Pak, saya Dani. Saya datang sesuai panggilan," katanya pelan menahan getaran di suaranya. "Bagus," jawab Pak Surya dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. "Kamu mulai kerja malam ini. Giliran jaga di bagian belakang dekat mesin penggiling. Tenang aja, nggak banyak orang di sana." Dani menelan ludah. "Iya Pak, siap." Dia ingin bertanya tapi lidahnya keluh. Udara di ruangan itu terasa berat seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Saat Pak Surya berdiri, Dani sempat melihat bayangan pria itu di dinding. Anehnya, bayangannya tampak bergetar seolah bukan milik manusia biasa. Tanpa banyak bicara, Dani keluar dari pos dan menatap ke arah pabrik tua itu. Dari kejauhan, asap tipis tampak keluar dari cerobong. Ia menarik napas panjang. "Mungkin cuma perasaanku aja," gumamnya. Tapi di dalam hatinya, ada firasat kuat bahwa malam nanti bukan cuma giliran kerja yang menunggunya, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Pukul 11 malam, Dani duduk di pos jaga bagian belakang pabrik gula yang sudah lama terbengkalai itu. Lampu neon di atas kepala berkedip pelan, menimbulkan suara seperti detak jam tua yang sabar menunggu waktu habis. Angin malam berhembus pelan membawa aroma lembab dan karat. Udara terasa dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang seperti menggigit kulit dari dalam. Dani menatap keluar jendela pos jaga ke arah halaman pabrik yang gelap. Rerumputan liar menutupi sebagian jalan beton dan cerobong tinggi menjulang bisu dalam bayangan bulan yang setengah tertutup awan. Malam itu terasa panjang. Jam di dinding menunjukkan hampir tengah malam. Tapi waktu seolah berjalan sangat lambat. Sambil meneguk kopi sachet yang sudah dingin, Dani mencoba menenangkan diri. Dia menatap buku catatan di meja yang masih kosong. Belum ada laporan apapun. Tapi di dalam dadanya ada perasaan tak enak yang sulit dijelaskan. Sejak pertama masuk tadi sore, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Tiba-tiba dari arah dalam pabrik terdengar suara berisik, seperti suara roda besi besar yang berputar. Dani spontan mendongak. Suara itu jelas berasal dari ruang mesin di bagian dalam, tempat yang seharusnya sudah tidak berfungsi. Dia berdiri cepat, mengambil senter dari meja, dan berjalan pelan ke arah sumber suara.
Langkahnya bergema di lantai semen yang berdebu. Setiap pijakan terasa seperti menapak di dada sendiri. Gak mungkin ada mesin nyala. Ini pabrik udah mati bertahun-tahun. Gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri, tapi justru membuat jantungnya berdegup makin cepat. Ketika dia sampai di dekat pintu besar ruang produksi, suara itu semakin jelas. Bukan hanya mesin, tapi juga terdengar seperti suara orang bicara. Samar tapi nyata. Dani menyorotkan senter ke dalam melalui celah jendela yang kotor dan pecah di beberapa sisi. Apa yang dia lihat membuat darahnya berdesir. Di dalam ruangan, para pekerja tampak sibuk. Mereka mendorong gerobak berisi tebu, mengangkat karung gula, dan berteriak memberi aba-aba. Tapi wajah mereka pucat. Tubuh mereka bergerak aneh, kaku seperti boneka. Mata mereka kosong, seolah tidak benar-benar melihat dunia di sekitar. Dani mundur perlahan. Napasnya mulai memburu. Sekarang dia sadar betul sedang melihat sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Bro, Dani terkejut. Dari ujung lorong gelap di sebelah kanan, seorang pria berdiri. Seragamnya sama seperti Dani, lengkap dengan topi satpam yang agak miring. "Baru ya?" tanya pria itu santai, senyumnya tipis tapi tidak wajar. "Iya, baru malam ini," jawab Dani gugup. "Ah, tenang aja. Di sini nggak ada yang aneh kok. Asal kamu jangan suka nanya-nanya. Kadang ada hal yang lebih baik nggak diketahui," katanya sambil tertawa kecil. Tawa itu membuat bulu kuduk Dani berdiri. Nada suaranya datar, tidak seperti orang hidup. Dani menelan ludah, mencoba tersenyum. Tapi saat pria itu berbalik, Dani terpaku. Bagian belakang kepala pria itu bolong. Luka besar menganga, hitam seperti hangus terbakar. "Mas, kepala kamu." Belum sempat Dani menyelesaikan kalimatnya, pria itu sudah menghilang begitu saja, lenyap seperti asap tertiup angin. Dani berlari. Kakinya nyaris tersandung beberapa kali karena panik. Dia berlari menuju pos jaga depan dengan napas tersengal. Tangannya gemetar ketika menarik gagang pintu. Begitu berhasil masuk, dia langsung melihat sosok Pak Surya duduk di kursinya, membaca koran seperti sore tadi. "Pak, di belakang, di pabrik, nada yang aneh, Pak. Ada mesin nyala." Pak Surya menatapnya tenang, tapi tatapan itu terlalu datar, terlalu tenang untuk situasi seperti ini. "Kamu cuma harus terbiasa, Dani," katanya pelan tapi tegas. "Di sini semua orang masih bekerja, walaupun mereka udah nggak hidup." Kata-kata itu menusuk seperti es. Dani membeku di tempat. Suasana di sekitar terasa hening sekali. Hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar di telinganya. "Pak, maksudnya apa?" tanyanya pelan, tapi Pak Surya tidak menjawab. Dari arah luar pos terdengar suara langkah kaki. Banyak, seperti sekelompok orang berjalan bersama. Suara tawa, suara orang batuk, suara obrolan tentang kerja dan tebu. Tapi ketika Dani melongok lewat jendela, tak ada siapapun di luar sana. Halaman tetap kosong dan gelap. Lampu pos tiba-tiba berkedip cepat lalu padam. Gelap total, hanya senter di tangan Dani yang masih menyala redup. Tapi sinar senter itu pun mulai bergetar seperti ada gangguan. Dalam pantulan kaca jendela pos, Dani melihat sesuatu, sosok di belakangnya. Pak Surya berdiri di sana. Wajahnya masih sama, tapi matanya kini hitam legam, kosong tanpa bola mata. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar hingga pipinya robek sedikit di ujung. "Kamu udah resmi jadi bagian dari pabrik ini." Dani, suaranya berat dan bergema, seperti datang dari dua arah sekaligus. Dani menjerit dan mundur, tapi punggungnya membentur meja.
Saat dia mengangkat senter, ruangan sudah berubah. Pos jaga kini tampak berbeda. Bersih, terang dengan poster keselamatan kerja di dinding. Dari luar jendela terlihat pabrik sedang beroperasi penuh. Para pekerja hilir mudik membawa bahan. Tapi semuanya berwajah sama, pucat, tak bernyawa. Dani melangkah mundur, tapi pintu di belakangnya terkunci. Suara mesin semakin keras, telinganya berdengung. Matanya perih oleh cahaya lampu yang tiba-tiba menyala terang. Dari luar, seseorang memanggil namanya. Dani, bantu angkat tebu ini, cepat. Dani menoleh. Seorang pekerja berdiri di depan jendela, tersenyum lebar. Tapi wajahnya hancur separuh, darah mengalir dari matanya. Dani terjatuh menjerit histeris. Dia berusaha menendang pintu, tapi kakinya berat seperti menapak di lumpur. Di telinganya, suara Pak Surya kembali terdengar, kini lebih dekat. Jangan melawan, kamu dipanggil karena pabrik ini butuh penjaga baru yang bisa menemani kami selamanya. Dani menoleh perlahan. Sosok Pak Surya sudah berdiri di depan wajahnya. Wajahnya kini benar-benar menyeramkan. Matanya gelap, kulitnya keabu-abuan, dan dari mulutnya keluar asap tipis seperti kabut. Dani mencoba berteriak tapi suaranya tertelan. Dunia di sekelilingnya mulai berputar, pandangannya kabur. Lalu semuanya gelap. Ketika Dani sadar dia sudah berdiri di luar pabrik. Fajar mulai menyingsing, tapi pabrik itu kini benar-benar sepi dan terbengkalai. Tidak ada suara mesin, tidak ada pekerja, tidak ada Pak Surya. Hanya pos jaga kosong dan papan nama pabrik yang separuh hurufnya sudah hilang dimakan waktu. Di meja pos jaga, Dani melihat buku laporan terbuka. Tangannya gemetar saat membacanya. Di halaman terakhir tertulis tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tulisan Pak Surya. Satpam Malam Baru, Dani. Mulai bertugas tanggal 12. Jangan biarkan mesin berhenti. Dani menatap tulisan itu lama. Saat dia mencoba menutup buku, di kaca jendela pos terlihat bayangannya sendiri. Tapi di pantulan itu, di sebelahnya berdiri Pak Surya yang tersenyum perlahan. Dani tidak tahu berapa lama dia pingsan. Kepalanya berat seperti baru ditimpa batu besar. Saat dia perlahan membuka mata, sinar matahari menembus celah jendela pos jaga yang kotor. Debu berterbangan di udara, dan suasana sekitar terasa benar-benar sunyi. Tidak ada suara mesin, tidak ada tawa pekerja, tidak ada siapapun. Dia masih duduk di kursi pos jaga. Tapi pabrik itu sekarang tampak berbeda. Dindingnya berlumut, cat-cat mengelupas, dan lantai yang semalam bersih kini tertutup debu tebal. Jendela retak, dan atap bocor meneteskan air dari sisa hujan malam sebelumnya. Udara pengap bercampur bau karat dan jamur membuatnya hampir muntah. Dengan tubuh gemetar, Dani berdiri. Kakinya terasa berat, tapi dia memaksa diri untuk keluar dari pos. Begitu langkahnya keluar ke halaman pabrik, pemandangan itu membuat darahnya berdesir. Segala sesuatu yang semalam tampak hidup, mesin, truk, orang-orang yang bekerja, kini menjadi puing-puing mati. Semua sepi, membisu dan menua. Dia berjalan perlahan melewati area produksi. Roda penggiling tebu yang semalam berputar dengan suara keras kini karatan dan tertutup sarang laba-laba. Meja kayu di ruang administrasi hancur dimakan rayap. Bahkan bangku-bangku yang semalam terlihat penuh pekerja kini kosong, rapuh, dan tertutup debu tebal. Ini enggak mungkin, bisik Dani lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Dia terus berjalan menuju kantor utama. Setiap langkah terasa berat. Ada sesuatu di udara yang membuat jantungnya berdegup cepat. Rasa ngeri yang perlahan menelan kewarasan. Saat sampai di depan kantor utama, dia berhenti. Pintu kayu besar itu sedikit terbuka, berderit pelan ketika didorong. Di dalam ruangan itu hanya ada meja tua, kursi berdebu, dan dinding penuh jamur. Di sisi kanan ruangan tergantung papan nama berdebu.
Dani mengusapnya pelan dengan tangan gemetar. Tulisan di papan itu membuat tubuhnya langsung kaku. Almarhum Surya, Kepala Keamanan. Di bawah papan nama itu terpajang sebuah foto berbingkai kusam. Dani terenganga. Itu adalah wajah orang yang semalam menemuinya. Wajah yang sama persis, negaris rahang, kumis tipis, hingga senyum datar yang ia lihat tadi malam. Tapi di bawah foto itu ada tulisan yang membuat napasnya tercekat. Meninggal dunia tahun 2003 akibat ledakan mesin penggiling. Dani melangkah mundur. Kepalanya pusing, dadanya sesak, dunia terasa berputar. Semua yang semalam dia alami, Pak Surya, para pekerja, suara mesin, bukanlah nyata. Atau mungkin memang nyata, tapi bukan dunia orang hidup. Dia berlari keluar dari kantor utama, menembus lorong pabrik yang gelap. Debu beterbangan setiap kali langkah kakinya menghantam lantai. Burung gagak di atap beterbangan sambil berteriak serak. Dani tidak peduli, dia hanya ingin keluar. Begitu tiba di depan gerbang besar pabrik, dia berhenti sejenak, mencoba mengatur napas. Matanya menatap gerbang besi berkarat itu. Satu-satunya jalan keluar dari mimpi buruk ini. Tapi saat dia baru saja melangkah keluar, sebuah suara berat memanggil dari belakang. "Dani, kamu lupa absen, nak." Darah Dani langsung berhenti mengalir. Dia tidak berani menoleh. Suara itu begitu dekat, serak tapi jelas. Seperti suara dari seseorang yang tenggorokannya rusak terbakar. Dengan tubuh gemetar, Dani akhirnya memutar tubuh perlahan. Di balik gerbang berdiri sosok yang sudah sangat dia kenal, Pak Surya. Tapi kali ini wajahnya bukan seperti malam sebelumnya. Kulitnya pucat kehijauan, sebagian wajahnya hancur. Matanya kosong dengan darah mengalir pelan dari pelipis. Seragamnya koyak dan berlumuran bekas jelaga hitam. "Kerja belum selesai, kamu belum boleh pulang." Suaranya terdengar berat, namun tenang. Justru itu yang paling menakutkan. Dani memundurkan langkah, tubuhnya gemetar hebat. "Tidak, saya cuma mau pulang, Pak. Saya nggak mau di sini lagi," katanya tergagap. Tapi Pak Surya hanya menatapnya, lalu tersenyum aneh. Senyumnya lebar, terlalu lebar hingga bibirnya seperti robek ke pipi. "Pabrik ini butuh penjaga, Dani. Kamu udah kami pilih. Nggak semua orang dapat kesempatan itu." Dani berbalik dan berlari sekuat tenaga. Kakinya menapak di jalan tanah penuh bebatuan. Napasnya berat, paru-parunya seperti terbakar. Namun setiap kali dia menoleh, pemandangan yang seharusnya menjauh justru tetap sama. Gerbang pabrik itu masih tampak di kejauhan, seolah dia berlari di tempat. "Kenapa nggak bisa keluar?" Teriaknya panik. Hutan di sekeliling jalan tiba-tiba berubah. Pepohonan bergoyang seperti hidup. Angin berdesir membawa aroma manis aneh seperti gula gosong. Dari kejauhan, Dani mendengar suara mesin lagi. Berputar pelan tapi jelas. Suara yang sama seperti semalam. Dani menutup telinga, berlari semakin kencang, tapi suaranya makin keras, makin dekat. Dari antara kabut tipis yang turun, siluet-siluet orang mulai muncul. Sosok-sosok berseragam pekerja pabrik, berjalan pelan dengan wajah rusak, kulit pucat, dan bola mata hitam. Mereka seperti keluar dari tanah, mengepung Dani dari segala arah. Salah satu dari mereka mendekat. Wajahnya penuh luka bakar, matanya hanya lubang kosong. Dengan suara serak dia berbisik, "Kerja belum selesai." Dani menjerit. Dia berlari menembus kabut, menabrak sesuatu keras lalu jatuh tersungkur. Ketika dia menatap ke depan, yang berdiri di hadapannya bukan siapa-siapa, melainkan dirinya sendiri. Versi dirinya yang mengenakan seragam satpam lengkap, dengan wajah datar tanpa ekspresi. Sosok itu menatap Dani lama, lalu tersenyum dingin. "Sekarang kamu ngerti kan? Semua yang kerja di sini nggak pernah bisa berhenti.
Dani mundur sambil menjerit, tapi sosok itu menubruknya keras. Dunia seketika berputar, pandangannya gelap. Seminggu kemudian, warga sekitar mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Motor Dani masih terparkir di depan kontrakannya. Barang-barangnya masih lengkap di dalam kamar, tapi Dani tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada kabar, tidak ada jejak, seolah dia lenyap begitu saja. Beberapa warga mencoba mencari ke pabrik gula tua di pinggiran Cirebon itu. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa selain reruntuhan, mesin berkarat dan debu tebal. Namun satu hal yang membuat mereka bergidik adalah buku catatan lama di pos jaga belakang. Di halaman terakhir tertulis tulisan tangan. Satpam Malam Dani, mulai bertugas. Jangan biarkan mesin berhenti. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani mendekat ke pabrik itu setelah matahari terbenam. Tapi kadang setiap malam Jumat dari kejauhan terdengar suara mesin yang hidup kembali. Samar tapi nyata. Kadang disertai cahaya redup dari dalam pabrik, seperti ada aktivitas yang berlangsung di dalam. Beberapa orang yang nekat melewati jalan di dekat pabrik itu mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di pos belakang. Sosok berseragam satpam, dengan wajah pucat, mata kosong, dan senter di tangan. Kadang sosok itu melambai pelan pada pengendara yang lewat, sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Mereka bilang itu Dani, satpam baru yang tidak pernah berhenti bekerja, bahkan setelah mati. Dan setiap kali mesin di pabrik itu berbunyi di tengah malam, warga tahu satu roh lagi sedang mulai giliran jaga malamnya.